Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama aku Ezra dari MG20. Kali ini aku akan memandu acara dari Proker SN Yagi tahun ini, yaitu POGI, Podcast Yagi. Nah, pada kali ini, di Podcast Yagi yang pertama, episode pertama, kita bakal ngebahas tentang kenalan yuk sama SN Yagi. Kebetulan nih narasumber kita kali ini itu Presiden SNY sendiri, yaitu Kang Rafino dari HMG19. Halo Kang. Halo Ezra, apa kabar? Baik Kang. Kalau Kang Rafino sendiri gimana? Alhamdulillah, baik kan. Puasa kan? Masih puasa. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa perkenalan singkat dulu nih Kang untuk pemirsa POGI. Oke, halo pemirsa Budi. Kenalin, aku Rafino Putra dari HMG angkatan 2019, asal dari Bekasi dan pada tahun ini diamanati sebagai Presiden SMYG Unpad periode tahun kepengurusan 2021-2022. Oke, mantap. Untuk kesibukan kuliah ada apa aja Kang? Kayak di FTJ atau ambil andil dalam KKN, lembaga? Kalau kesibukan kuliah sendiri, kebetulan di FTJ sendiri, FTJ Unpad sedang ada pembelajaran hybrid ya setelah UTS juga. Jadi pembelajaran hybrid ini ada sesi luringnya juga dan aku dapat bagian luring minggu ini dan minggu depan juga. Jadi cukup sibuk di mana yang biasanya kita selama sekitar 2 tahun ini nge-zoom di kosan mungkin atau duduk doang cuman lihat laptop, sekarang lebih gerak lagi harus ke kampus, harus merhatiin lebih lagi karena kan pembelajaran tatap muka gitu ya. Terus kalau untuk KKN sih alhamdulillah udah ngambil semester lalu jadi aman, cuman ya tadi karena kesibukannya juga udah masuk peminatan geologi teknik juga, jadi beberapa materi juga udah makin susah, kita harus banyak baca lagi ya, banyak latihan juga. Tapi ya sebenarnya adalah ya setelah sekian lama akhirnya kita bisa ke kampus lagi, bisa ya diskusi bareng lagi lah, enak di kelas seperti ya dulu di tahun 2019 atau 2020 awal dimana kita kuliah emang seperti itu offline gitu. Oke. Tapi apakah peralihan gitu dari online ke hybrid itu ada kendala? Mungkin kendalanya lebih ke ya kaget aja ya, shock lagi ya. Kita udah 2 tahun nge-zoom doang, cuman ngelihat dosen tuh mukanya doang, kadang juga di off camin juga kita ya, cuman dengar suaranya lewat PPT doang, kadang pun PPT-nya juga karena saking banyaknya kita kadang suka nggak fokus juga merhatiinnya. Nah ya ketika luring itu cukup shock juga, ketemu dosennya secara langsung, terus dosennya udah mulai maparinnya juga pakai papan tulis, pakai sketsa dan sebagainya macamnya. Kita pun juga ya kalau kita nggak merhatiin juga ketahuan lah ya jatuhnya gitu, dan kalau ngobrol juga ketahuan. Dan kita ketika bingung itu ya mau nanya, enaknya sih ketika bingung mau nanya langsung aja gitu. Dan ketika dosen bilang ada pertanyaan, beliau bisa ngelihat muka-muka kita bingung atau enggak, makanya bisa lebih jelasin lebih lanjut. Cuman ya shocknya adalah ya kita harus ke kampus lagi, kita bingung mau masuk kelasnya yang mana nih, terus habis itu duduknya di mana enaknya, itu udah ada lupa ingat lah gitu. Jadi emang ada culture shock lah ya dari peralihan dari online ke offline. Berasa juga sih sama aku sih Kang, karena aku anak angkatan 20 yang emang dari awal online gitu, jadi kayak kaget. Ya masih bingung kalau misalkan anak 21 nanya toilet di mana. Iya benar ya. Ya Tahu kita juga nggak tahu ya. Benar gitu. Terus untuk Kang Rafino sendiri bagi waktunya gimana sih Kang antara KKN, antara ikut lembaga, antara kuliah atau KKN? Kalau bagi waktu sendiri mungkin setiap hari aku selalu coba untuk biasain ketika emang bangun tidur atau seperti apa, bangun tidur atau emang pagi-pagi dikira-kira misalnya oh iya kuliah dari jam segini sampai jam segini, aku balik lagi ke kosan jam berapa, terus kalau ada tugas enaknya kerjain di mana, terus apakah ada kegiatan nggak nih seputar organisasi. Kalau misalnya emang di malamnya ada organisasi, terus juga numpuk tugas juga dan sebagainya macamnya, ya kalau bisa sih tugasnya juga jangan dikerjain secara deadline gitu, itu bahaya karena
Pertama kalau bisa dikerjain sambil nyambi buat acara, ya kita fokus ke acaranya nggak ada gitu ya, padahal kan aku sebagai presiden ya harus tahu lah acaranya sedang berlangsung seperti apa. Makanya biasanya kalau ada tugas dan deadline-nya cukup lama, seminggu 2 minggu, aku coba cicil. Dan ya itu tadi yang paling penting, lebih ke disiplin sama waktu aja gitu. Misalnya, oh iya aku tidur jam segini, bangun jam segini, ya udah emang segitu, jangan lebih, jangan kurang. Ataupun kalau misalnya, oh ya aku mau selingin refreshing dulu, entah nanti nonton video kayak YouTube atau main game sejam gitu saya untuk sekalian refreshing, ya jangan lebih gitu. Makanya menurut aku itu yang bisa kayak kita ngatur lebih apa ya istilahnya, kita lebih enak untuk mengatur jadwal itu ketika kita emang udah ngerencanain waktunya dan kita udah disiplin sama waktu itu. Oke, oke, udah mungkin cukup ya perkenalan tentang Kang Rafino-nya. Selanjutnya kita membahas tentang SMI lagi nih, Kang Rafino. Oke, boleh. Pandangan Kang Rafino terhadap SMI lagi itu gimana sih waktu masih maba gitu? Ya, SMI sendiri jujur aku dulu ketika maba ya seperti mungkin sama teman-teman maba lainnya yang tahu paling cuma BEM gitu, karena emang yang paling familiar dan paling terkenal menurut aku ketika aku masih SMA adalah BEM ya. Dan ketika udah masuk HMJ itu aku juga bingung tuh himpunan itu apa sih fungsinya gitu ya. Ya karena aku belum jarang banget dengar yang namanya himpunan, meskipun ketika kita katakanlah di ospek waktu dulu pasti menerapkan nilai-nilai himpunan gitu juga dari panitia ke kita. Nah, pandangan aku tentang SMID itu mungkin sama kayak aku memandang studi chapter lain juga gitu. Ya, aku menganggap itu setara aja, cuman mungkin dulu tuh yang bikin bingung adalah SMID ini cakupannya, skopnya di mana sih gitu. Kayak bidangnya apa sih yang sedang diteliti dari SMID 4, karena kalau kita berkaca studi chapter lain, mereka punya bidang-bidang sendiri. Ada bahkan yang meskipun studi chapter yang sama di bidang perminyakan, mereka punya ranah sendiri, ada yang lebih fokus ke eksplorasi katakanlah, atau ada bagian ke produksi. Nah, tapi justru itu yang membuat aku penasaran dengan SMIG. Apakah kita bisa mengeksplor seluas itu, saking luasnya kita bisa katakanlah nyerempet-nyerempet juga di bidang-bidang pertambangan dan perminyakan itu, karena emang SMIG ini luas lagi cakupannya, dan itu yang bikin aku tertarik. Jadi di samping aku bingung tentang ranah SMIG ini di bawahnya seperti apa, aku pun juga akhirnya menambah rasa penasaran aku untuk lebih mendalami SMIG dan akhirnya tertarik untuk daftar SMIG. Oke. Terus untuk selain itu ada alasan lain lagi nggak sih Kang kenapa kenapa akhirnya pilih SMIG dibanding studi chapter? Ya, karena aku merasa yang namanya studi chapter dan dengan segala presentasi yang ada di open house waktu itu, aku merasa studi chapter itu adalah ya istilahnya pemulus langkah kita lah untuk kita mempelajari apa yang kita mau di geologi, dan nanti ketika kita mau kerja, prospek kerjanya sesuai dengan apa studi chapter yang bina gitu, apa yang kita lakukan di studi chapter. Makanya aku cukup perhitungan nih ketika mau masuk SMIG, apakah tambang itu nanti ke depannya cocok dengan aku, apakah perminyakannya, apakah ranah perminyakan cocok dengan aku, dan sebagainya macamnya. Makanya aku pernah tanya-tanya juga nih dengan ya katakanlah ketika open house itu ada yang lagi jaga stand, salah satu studi chapter lagi aja menanya ini gimana sih prospek kerjanya gini, dan aku pun juga sambil melihat juga nih berita-berita yang mengenai pertambangan, perminyakan, dan kebetulan juga ada kerabat juga yang kerja di pertambangan. Ya aku merasa bahwa takutnya perminyakan dan pertambangan ini punya hal yang naik turun lah gitu nilainya, takutnya itu mempengaruhi prospek dan minat aku juga di geologi. Makanya karena aku tadi balik lagi ke dasar di mana SMIG itu luas cakupannya, bisa membahas apa aja, makanya aku akhirnya tertarik deh untuk coba buat daftar IAI gitu, atau juga nanti tulus lah gitu sebagai pembalap. Aku emang mungkin sama kayak Kang Rafino juga ya, aku memilih SMIG itu juga karena ya dari maba sih bingung ya untuk milih sebenarnya mau eksplorasi atau mau apa bagian tambang, perminyakan gitu. Jadi aku lebih milih yang emang cakupannya luas. Oke.
selama di SMA Yagi ini berarti Kang Rafino udah 3 tahun. Ya udah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Oke. Di SMA Yagi ini udah pernah ambil bagian apa aja sih Kang? Oke, aku di SMA Yagi itu pada tahun pertama itu aku masuk sebagai staf divisi media kreatif. Sekarang publikasi dan multimedia dalam divisinya di bawah TAFI waktu itu ya, angkatan 2017. Kenapa aku masuk sana pun juga sebenarnya itu imbas dari antusias dan semangat aku yang emang baru kenal sama dunia editing sebenarnya. Ya karena waktu ospek dulu, ospek Unpad yang namanya Prabu, di Prabu kita disuruh buat mind map, di mana itu bentuknya poster, dan kita disuruh buat video perkenalan dan budaya Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi kita harus editing video dan sebagainya macamnya. Ya aku tertarik aja gitu buat tertantang. Dulu aku sering dengar teman-teman di SMA aku tuh ketika emang udah pernah nyoba edit pakai katakanlah CorelDRAW, terus habis itu Photoshop, Premiere Pro, itu mereka dianggap wah itu editor banget lah gitu, meskipun ya ternyata masih jauh ya jatuhnya gitu. Dan ya aku coba buat ambil tantangan itu dan aku coba belajar tuh waktu ketika Prabu, dan ya alhamdulillahnya bisa beberapa hal terkait Corel, bisa beberapa hal juga editing video tipis-tipis di Premiere Pro. Jadi aku tertarik buat masuk MNC itu ya karena masih ngebawa ya istilahnya aku bisa lah gitu, meskipun wah ternyata ketika masuk MNC banyak banget ilmu yang masih banyak lagi dikasih ke aku berkat teman-teman staff juga, berkat teman-teman kepala divisi juga waktu itu ngajarin beberapa hal, dan ternyata wah ya antusiasmenya juga akhirnya dipertahankan lah sampai akhir akhir tahun pertama aku gitu. Nah itu di tahun pertama. Di tahun kedua aku diangkat jadi staff organization development. Kenapa jadi staff lagi? Kenapa nggak mau ngambil istilahnya nggak mau ngambil job jadi apa ya istilahnya, nggak mau ngambil jabatan jadi kepala divisi, karena aku ternyata ada amanah di tempat lain yang harus ngambil jabatan kepala divisi, jadi aku nggak mau angkat jabatan. Dan kenapa ngambil organization development juga itu karena di lembaga sebelahnya ketika aku menjabat sebagai kepala divisi, aku ngambil ya fungsinya sama, pengembangan organisasi juga, nggak beda jauh. Makanya aku rasa ya kenapa nggak ngambil satu yang lurus aja, satu ranah nggak usah bercabang, dimana nanti kalau misalnya ada ketika katakanlah ada tugas yang diberikan ke aku, ya aku kan bisa ngekorelasiin itu dengan apa yang aku lakukan di lembaga sebelah gitu. Waktu itu kepala divisinya Kang Farda HNG 2019, dan ya asik banget di OD juga. Kita istilahnya bikin games, kita bikin pertemuan sebulan sekali, kita bikin rapat bulanan, kita mengevaluasi dan memantau juga divisi lain gitu biar terjaga, dan ya lingkungan kerjanya cukup kondusif dan aku suka juga di bagian OD. Dan pada tahun ketiga, tahun tertua aku juga, tahun terakhir di sini, ya dari OD mungkin aku coba ya karena aku mau coba buat kontribusi lebih lah ke SMA Yagi. Aku punya ambisi juga, dan harapan teman-teman juga aku sering katakanlah dicengin lah istilahnya ya. Dicengin, ayo dong Rafino jadi presiden. Terus kalau ada yang nanya, siapa nih presiden tahun depan, Rafino gitu. Ya itu juga nambah semangat motivasi aku juga, ke-trigger banget. Dan akhirnya aku nyalonin buat presiden di tahun lalu, di tahun 2021 akhir. Dan alhamdulillah sampai sekarang diangkat dan dipercayai oleh pengurus SMA Yagi 4 sebagai presiden mereka, seperti itu. Kenapa tuh kamu? Selain ke-trigger tadi, selain ke-trigger sama teman-teman Kang Rafino dari senior juga, alasan apa lagi sih Kang yang mendorong Kang Rafino untuk jadi presiden SMA Yagi? Ya, sebenarnya balik ke bagaimana aku melihat SMA Yagi dari tahun ke tahun. Dalam artian pada tahun pertama aku, bagaimana presiden waktu itu Kang Rifki itu membawakan tema pemetaan geologi. Ya dari situ pun aku juga baru tahu dan baru paham bahwa kita pun SMA Yagi 4 meskipun Yagi ini cakupannya sangat luas, tapi kita butuh satu tema yang bisa kita kaji lebih dalam. Karena kalau misalnya kita cuma kaji berbagai bidang, tidak ada apa ya istilahnya, ilmunya tidak didapat dalam banget gitu. Dan itu yang kita coba aim dari tahun ke tahun, dan kita tuju dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2020 pun juga waktu itu Kang Felix yang membawakan tema hidrogeologi dan geologi lingkungan. Ya mereka punya cakupan sendiri, punya tema sendiri juga, dan otomatis kan itu mereka punya harapan sendiri gitu di dalam tema itu.
Dan ya berkaca dari kinerja di tahun 2019, tahun 2020 di mana angkatan aku juga ikut andil di dalam kedua kepengurusan itu, ya mereka berharap lah ada beberapa harapan dari berbagai macam evaluasi yang ada di SMEG 4 ya untuk bisa dibawakan di tahun ini. Dan ya dari situ juga menurut aku bisa kayak oh yaudah aku coba boleh bawa aspirasi dan motivasi serta harapan orang-orang anak 19, anak 2020 untuk aku bawakan di kepengurusan aku selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa masih Kang menjabat jadi presiden SMIAGI? Kalau dilantik dari internalnya SMIAGI ya setelah election itu berarti di bulan November akhir, berarti sekarang kurang lebihnya udah 5 bulan lah, kurang lebih 5 bulan. Tapi kalau dari MUA, Musyawarah Umum Anggota itu di Desember ya cuma 4 bulan gitu kan, 4 bulan. Dan terakhir paling kalau dilantik resmi dari dekan fakultas kita dari Prof. Mega, nanti kami naik ketua lembaga itu di bulan Januari akhir ya ke Februari, berarti sekitar 3 bulan secara resmi menjabat di FTG gitu. Oke, berarti kurang lebih ya segitu ya Kang. Iya. Nah, rasanya gimana sih Kang jadi presiden SMIAGI? Rasanya pasti capek ada banyak tekanan di mana-mana. Di internal ya menjaga gimana caranya proker jalan, terus habis itu nggak ada masalah. Selain juga kita orientasinya ke program kerja kan, kita pun juga harus perhatiin ya keadaan staff di mana belum nanti aku ngasih mandat ke wakil presiden, ke vice presiden, nanti vice presiden ngasih ke kadif yang ngasih ke staff. Itu kan pasti yang namanya kalau bisa sistemnya seperti itu kan ada aja miskomunikasi. Aku pun juga seringnya juga di-chat langsung misalnya sama staffnya, Kang nanya sebagai macam halnya ya harus nuntut standby HP harus ada gitu ya, jadi emang harus standby buat Yagi itu ada. Dan kalau di ranah eksternal ya menurut administrasi perizinan itu kadang juga banyak masalah, apakah kita yang salah dan sebagainya macamnya. Regulasi di UNPAD pun juga tentang perizinan organisasi kan juga sering banget berubah, sebulan bisa berubah beberapa kali, itu juga yang bikin makin ada stres tekanan lagi ya ke sini di eksternalnya. Belum nanti wajah SMIAGI 4 pun di mata orang-orang, bagi orang awam, bagi SMIAGI lain itu pun juga harus kita jaga dan harus di-maintain juga dari sikap dan perilaku presiden juga pasti dilihat. Tapi dibalik itu semua yang namanya jadi presiden, aku pun juga melakukan ini kan yang namanya amanah, dan aku melakukan ini juga suka karena aku emang mau gitu untuk jadi presiden. Ya pasti dibalik itu ada buah senang lah ya, ada hasilnya gitu, hasilnya senang bisa melihat teman-teman SMIAGI ya ketika ditanya senang nggak sih di SMIAGI, mereka jawab senang. Apakah kalian tertekan di SMIAGI? Enggak kok Kang, prokernya gini-gini enak gitu. Ataupun nanti sekedar melihat teman-teman cuman bercanda-canda, ketawa-tawa di SMIAGI, ya itu pun juga menurut aku udah wah cukup berhasil lah aku menjadi presiden, menjadi pemimpin mereka. Jadi memang banyak senang, banyak sedihnya, cuma pasti banyak senangnya juga, lebih banyak senangnya karena aku emang mau jadi presiden dan emang itu udah resiko ya, sebagai beban itu udah jadi resiko aku. Dan ya udah dibalik resiko itu pasti ada hal yang bagus, dan yang bagus itu yang biasanya aku sering coba buat resapi, sering buat dinikmatin aja. Terus yang Kang Rafino bawain tahun depan di SMIAGI itu dan yang berbeda dari tahun sebelumnya? Yang pasti yang pertama tema ya, jadi perlu pemirsa Paudi ketahui bahwa di SMIAGI 4 dari beberapa tahun lalu itu temanya sering berubah. Dari tahun 2019 itu fokusnya di geothermal, 2020 fokusnya di pemetaan geologi, 2021 fokusnya di hidrogeologi dan geologi lingkungan, dan di tahun ini aku membawakan urban geologi atau geologi kota. Kenapa? Karena ya interest aku juga masuk ke dalam ranah pembangunan, terutama bagian ranah geologi keteknikannya. Dan juga di Indonesia sendiri kan pembangunan infrastruktur yang dibawakan oleh pemerintah itu kan juga sangat besar ya, sangat gencar-gencar ya. Terlebih pembangunan ibu kota negara yang baru aja rampung beberapa infrastrukturnya, dan itu nggak menutup kemungkinan
masih banyak infrastruktur baik itu dari segi pemukiman, dari segi bangunan monumental dan sebagainya macamnya sebagai pusat pemerintahan. Itu nggak menutup kemungkinan bagi kita seorang geologis untuk ikut andil di sana karena prospeknya banyak banget di sana. Dan itu dari segi tema, makanya aku membawakan dari urban geologi, dari geologi keteknikannya dan juga terutama geologi kebencanaan juga karena Indonesia karena pertemuan dari beberapa lempeng jadinya banyak bencana juga ya, gunung api, gempa bumi dan sebagainya macamnya, belum nanti yang diakibatkan oleh manusia ataupun vegetasi kayak tanah longsor, banjir dan sebagainya macamnya, itu pun juga bisa mengancam kota gitu. Jadi aku pun juga mencoba mengkaji dengan teman-teman SMIAG untuk mengkaji geologi kota juga dari segi kebencanaannya. Untuk yang lainnya mungkin aku coba untuk beberapa perubahan lainnya, mungkin aku lebih ke bagaimana kita tiap bulannya nge-follow up dari masing-masing divisi, sesuatu yang dari 2 tahun belakangan tuh kurang diterapkan di SMIAG, karena mungkin emang kalau dulu mungkin di rapat evaluasi dan rapat kerja dirasa cukup gitu, dirasa cukup untuk nge-follow up dari program kerja masing-masing divisi. Cuman aku ingin coba untuk lebih meng-follow up sehingga yang bisa ketahuan apa kendalanya, apa yang sedang dilakukan divisi terkait. Dan masih banyak lagi sebenarnya perubahan-perubahan yang ada di kepengurusan tahun ini. Terlebih juga podcast ini pun juga program kerja baru juga fresh yang kita bawakan di tahun ini, dan ya dari segi medianya untuk sekedar membrandingkan dan menambah informasi bagi yang menonton lah nanti di YouTube ataupun di kanal lainnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya perubahan-perubahan yang ya kalau disebutin mungkin panjang ya Rafa. Oke. Ya gitu pemirsa Pogi, untuk proker ya cukup banyak yang pembaruan proker dari tahun sebelumnya. Terus program kerja unggulan dari Kang Rafino apa sih, atau sama mungkin ada acara besarnya gitu dari IAGI? Jadi kalau menurut aku program kerja unggulan mungkin yang pertama karena kita ranahnya adalah student chapter, di mana student chapter ini fungsinya di himpunan itu adalah lebih ke bagaimana mempersiapkan atau memberikan informasi ke warga himpunan mengenai ilmu-ilmu geologi. Oleh karena itu pasti program kerja unggulannya adalah sesuatu yang berkaitan dengan pelatihan geologi, yang berarti ya kurang lebihnya sudah study club. Menurut aku study club adalah satu program kerja unggulan di SMIAG, di mana kita mengundang narasumber ahli dari suatu bidang yang kita kaji pada tahun ini ya temanya, yang nantinya akan memberikan informasi-informasi tambahan lah mengenai ilmu geologi, khususnya mungkin kalau tahun ini berarti di geologi keteknikan dan kebencanaan serta geologi tata kota atau urban geologi. Kemudian yang lainnya itu mungkin dari segi eksternal ya, menurut aku POGI salah satu program kerja unggulan yang karena fresh juga hasil dari inovasi teman-teman tahun ini, di mana ya tadi aku udah bilang kita coba untuk membrandingkan IAG lewat segi informasinya, lewat informasi santai berupa yang talk show kayak gini yang nanti bisa disebarluaskan melalui media sosial tentunya. Dan salah satu dan hal lainnya yang menurut aku nggak kalah penting dan menurut aku ya tadi biggest program kerja paling gede, unggulan paling gede adalah salah satu annual event kita yang namanya Mana Kita, di mana Mana Kita ini merupakan wadah bagi teman-teman geologi baik di Unpad ataupun di universitas lain untuk ya bisa berkompetisi di sana. Kita punya kompetisinya di sana. Terus kita juga punya seminar nasional di mana ya pasti mengkaji hal-hal yang lagi relevan di tahun ini, yang tentunya dikemas dalam bentuk acara tahunan yang karena itu program kerja kita paling besar, persiapannya pun juga paling panjang seperti itu. Dan alhamdulillahnya Mana Kita sebelumnya bernama Bentala, yang emang udah dari 2000 kepengurusan 2019 ya kalau nggak salah, itu sudah melakukan Bentala. Akhirnya di tahun 2020 hingga sekarang diganti menjadi Mana Kita seperti itu. Oke. Untuk Mana Kita sendiri apakah sudah rampung atau masih tahap pembahasan? Untuk Mana Kita sendiri kita sudah
merampungkan ya. Maksudnya saya sebagai presiden di sini bertindak sebagai supervisor, hanya mengawasi dan memberikan nasihat saja gitu. Apabila ada suatu progres yang dirasa bermasalah, dari situ dari internalnya SMEG 4 kita memilih project officer atau ketua pelaksana. Dan alhamdulillahnya project officer sudah terbentuk, sudah ada. Kemudian ring 1, ring 2-nya kepala divisi, kemudian wakil vice project officer-nya juga udah ada. Temanya juga udah ada, rangkaian acaranya pun juga udah dibentuk. Mungkin sekarang lebih ke first meet-nya aja mereka belum, tinggal ya bonding-bondingnya sama mungkin nyusun proposal bagaimana mempersiapkan skema online offline seperti itu. Oke, kita udah denger nih nanti proker-proker yang ada di IAG, ada juga annual event-nya yaitu Manacita yang saat ini lagi dipersiapkan. Jadi jangan lupa nanti buat pemirsa Pogi untuk daftar. Oke. Last but not least, harapan untuk SMIAG ke depannya apa sih, Kang? Yang pertama mungkin ya karena kita juga Pogi ini baru pertama kali. Ya harapannya dengan adanya Pogi ini pertama bisa mengedukasi juga yang sedang menonton ya mengenai SMIAG 4 dan nanti ke depannya mengenai apa yang emang SMIAG 4 kerjakan beserta istilahnya diskusi juga dengan narasumber-narasumber lain yang punya bidangnya masing-masing gitu. Terus karena SMIAG 4 juga tahun ini baru istilahnya belum menyentuh setengah tahun juga, baru ya usianya masih kecil banget. Harapannya adalah semoga kinerja SMIAG 4 pada istilahnya sekitar triwulan atau 4 bulan pertama ini bisa mencerminkan sebuah lembaga atau sebuah organisasi profesional yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga himpunan, dengan apa yang diharapkan oleh pemirsa juga seperti itu. Dan untuk kedepannya semoga SMIAG 4 di tahun ini bisa program kerjanya bisa memang memberikan bermanfaatan terus-menerus, kemudian juga orang-orang yang di dalam maupun di luar SMIAG 4 yang terlibat itu istilahnya bisa menambah edukasi juga, menambah hubungan relasi dan sebagainya macamnya. Serta yang paling penting ya semoga SMIAG 4 bisa terus jaya, terus lancar segala program kerjanya dan bisa diterima edukasi dan segala aktivitasnya baik dari warga himpunan maupun dari warga non himpunan ataupun yang sedang menonton saat ini, paling seperti itu harapannya. Ya, oke. Demikian episode pertama dari podcast IAG dengan tema kenalan yuk sama SMIAG 4. Oke, mungkin untuk penutupan kita dengerin jargon kali ya dari SMIAG 4 tahun ini. Boleh Kang Rapino dipimpin? Oke, paling jargonnya makasih buat pemirsa yang udah nonton. Sebagai penutupan, saya coba untuk pimpin jargon. SMIAG 4 untuk Indonesia, untuk masa depan.